Dan setelah itu Syiah sempat berkuasa. Berkuasa di Mesir, berkuasa di Ahsa, sampai ke daerah Maroko sana mereka berkuasa. Di Iran, di Irak. Ketika mereka berkuasa, mereka buat tempat-tempat ziarah yang megah buat tokoh-tokoh mereka. Mereka bikin petilasan-petilasan. Itu Syiah yang bikin. Sahabat nggak bikin. Tabi'in nggak bikin. Terus kita mencontoh siapa sebenarnya? 5 hari sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam meninggal dunia, beliau mengatakan, Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah Azza wa Jal dari mempunyai seorang khalil. Seorang kekasih yang dekat sekali. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Karena Allah sudah menjadikan aku kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Azza wa Jalla. Lau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakar. Kalau aku menjadikan seorang itu sebagai kekasihku, pasti Abu Bakar yang aku akan jadikan kekasih dari umatku. Ala. Lalu beliau mengingatkan, ala wa inna man kana qablakum. Ingatlah orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Orang-orang sebelum kalian itu, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah mereka. Sebagai masjid-masjid buat mereka. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ingat, jangan kalian jadikan kuburan itu tempat ibadah. Masjid-masjid jangan, kata Nabi SAW. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian melakukan itu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian. Dilarang tapi dilanggar. Tadi Anda sampaikan, ketika kuburan itu diperindah, dibangun, kemudian orang datang ziarah kubur, kemudian mencium aroma bukhur, ya macam-macam, ya. Kira-kira kalau antum masuk tempat itu apa yang antum akan lakukan? Antum akan khusyuk. Nah, jemaah. Ketika anak ke Mu'tah di Jordan sana, kita melihat tempat peperangan, lalu karena sampai sana kita ziarah ke kubur para sahabat yang meninggal dunia. Di situ ada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Itu kuburannya jamaah. Dibangun indah sekali. Jadi orang ketika ke sana, yang niatnya mendoakan yang meninggal dunia, akhirnya minta doa. Atau kalau dia nggak minta doa, dia beranggapan kayaknya tempat ini mustajab untuk berdoa. Jamaah rahimakumullah. Di antara hadis yang benar-benar tidak bisa disanggah lagi, bahwa tidak boleh menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah, adalah hadis Atha bin Yasar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis mursal, tapi ada hadis-hadis yang lainnya yang menguatkan hadis ini. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Murka Allah besar sekali kepada orang-orang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah mereka, sebagai masjid-masjid buat mereka. Ketika Nabi SAW sakaratul maut, sakit yang begitu parahnya, beliau alaihissalam juga mengatakan, laknatullah alal yahudi wan nasara. Ada cerita sebelumnya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia pernah hijrah ke Habasyah.
Di Habasyah, Nasara, agama rajanya dan masyarakatnya. Dia cerita, di situ ada gereja Bunda Maria yang ada di Habasyah. Kata Ummu Salmah, aku melihat ada gambar-gambarnya di situ. Ada gambar-gambar yang diletakkan di dalam gereja. Lalu Nabi SAW mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah buat mereka. Kata Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, yuhadzir ma sana'u. Beliau memperingatkan, jangan sampai umatnya melakukan itu. Walaula dzalika ubriza qabruh. Kalau bukan karena itu, niscaya kuburan nabi itu akan ditaruh di tempat yang terbuka. Ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidan. Tapi Nabi takut kuburan jadikan tempat ibadah. Di mana Nabi dikuburkan sallallahu alaihi wasallam? Di rumahnya. Di rumahnya. Setelah itu dikuburkan Abu Bakar. Setelah itu dikuburkan Umar. Dan para sahabat tidak pernah meminta ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia. Iya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hidup, para sahabat bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kita kekeringan ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Beliau berdoa minta sama Allah azza wajalla. Ada yang buta datang minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan. Ada orang-orang yang meminta agar Nabi beristighfar buat mereka. Nabi beristighfar buat mereka. Tapi pada saat Nabi hidup. Sekarang kan Nabi hidup SAW. Iya. Tapi di alam yang berbeda. Dan beliau tidak menyuruh kita minta kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah. Kapan bermulanya kuburan-kuburan itu dikeramatkan? Kapan kemudian kuburan itu dibangun dan umat Islam mulai ramai di kuburan, ada yang tawaf di kuburan? Ternyata khurafat-khurafat kuburan ini yang membuatnya adalah orang-orang Syiah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan di peristiwa tahun 236 Hijriah. Jadi di awal abad ketiga Hijriah mulai itu kuburan-kuburan itu dikeramatkan. Khalifah Al-Abbasi Al-Mutawakkil, dia menghancurkan sebuah kuburan yang dibangun yang diatasnamakan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian tempat itu jadikan kebun, jadikan sawah sama khalifah. Mulai itu orang-orang Syiah. Dan setelah itu Syiah sempat berkuasa. Berkuasa di Mesir. Berkuasa di Ahsa. Sampai ke daerah Maroko sana mereka berkuasa. Di Iran, di Irak. Ketika mereka berkuasa, mereka buat tempat-tempat ziarah yang megah. Buat tokoh-tokoh mereka. Mereka bikin petilasan-petilasan. Itu Syiah yang bikin. Sahabat nggak bikin. Tabi'in nggak bikin. Terus kita mencontoh siapa sebenarnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Itu diri Nabi SAW. Oh, tapi kan ada khilaf di antara para ulama, Ustaz. Ada ulama-ulama yang juga berilmu yang mengajak untuk mengkultuskan kuburan. Betul, ada. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka niscaya dia akan melihat banyak khilaf. Banyak perselisihan
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Masyarakat dibikin bingung. Ya. Terus apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, ketika kalian melihat banyak perselisihan, pertikaian yang membuat kalian bingung, maka kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Lihatlah sunnahnya Abu Bakar. Ikutilah sunnahnya Umar. Ikuti sunnahnya Utsman. Utsman dikuburkan di Baqi sana. Ikuti sunnahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Pegang sunnahku itu. Dan sunnah khalifah-khalifah sesudahku, gigit dengan gigi geraham kalian. Soalnya kalau dipegang mungkin lepas ya. Tapi kalau kalian gigit, kalian akan lebih kuat menggigitnya. Dan boleh jadi kalian mati mempertahankan sunnah. Dan berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Karena itu disebut bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi SAW.